kesehatan mental terutama terhadap anak dan remaja. Hari ini di edisi akhir Oktober, 31 Oktober 2020, dan sudah hadir tamu saya di studio CTV hari ini, yaitu kita akan perkenalkan satu persatu dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda di line telepon. Anda bisa lihat di line bawah ini, dan hari ini kita juga akan live di Instagram Aceh TV Official, dan saya akan memperkenalkan satu persatu tamu saya sudah hadir di studio Aceh TV pada sore hari ini, yaitu yang pertama di sebelah saya persis itu ada Diana Anggraini, yaitu staf perlindungan anak UNICEF. Assalamualaikum dan selamat sore Kak Diana. Assalamualaikum pemirsa, Kak Indah. Selamat sore buat kita semua. Sama anak-anaknya Dayan ya Kak? Iya betul. Saya panggil Kak Dayan aja ya. Boleh Kak Indah. Sehat-sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sebelah Kak Dayan ada Kak Wida Yulia Firidanda ya Kak ya, MPSI psikolog. Beliau merupakan pengurus HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Aceh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Dian. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Sehat terus. Yang pastinya nggak cuma psikis tapi juga mental. Ini yang kita juga hari ini akan kita bahas, terutama untuk anak dan remaja. Fenomena hari ini yang tidak biasa, yang sulit juga, yang kita hadapi bersama dari awal 2020. COVID-19 sampai hari ini juga, yang mana kita tahu khususnya untuk kondisi anak dan remaja yang serba terbatas untuk anak ya Kak, khususnya mereka harusnya lebih banyak di luar, lebih banyak bergerak, tapi sekarang dengan kondisi yang ada harus mengalami beberapa keterbatasan. Saya ingin ke Kak Dayan dulu Kak, dari UNICEF, merupakan salah satu lembaga PBB yang concern untuk isu anak. Betul. Hak dasar semua orang kita punya hak untuk hidup bebas berpendapat dan lain sebagainya. Tapi untuk anak di kondisi pandemi sekarang ini Kak, apa kemudian yang perlu kita ketahui khususnya untuk orang tua yang menonton? Silakan. Oke, terima kasih Kak Indah. Selamat sore Bapak Ibu pemirsa semuanya. Kalau kita bicara pandemi COVID-19 dan juga dengan kaitan hak anak, pasti banyak ya Kak Indah dan Bapak Ibu sekalian, bahwa hak anak ini terganggu semuanya. Karena ini lagi masa perubahan ya benarnya Kak Widaya. Mulai dari hak sipil dan kebebasannya. Kalau bicara hak sipil kebebasannya, ada nggak layanan, misalnya layanan akte kelahiran misalnya, terganggu atau tidak gitu kan. Bagaimana kebebasan mereka untuk berekspresi, terhambat atau tidak. Bicara juga dengan, ini paling penting, paling banyak ya, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Sekarang sekolah, khususnya di Aceh ya, misalnya, dan juga di Indonesia lain, ada yang harus online gitu kan, ada yang mungkin sebagian yang wilayah zona hijau juga masih bisa masuk tapi juga terbatas gitu ya. Waktu luangnya yang biasanya tadi Kak Indah bilang main bola gitu kan, bisa main bola, bisa main di sungai gitu ya, tapi sekarang nggak boleh, harus ada physical distancing kayak kita seperti ini kan, dan mengandalkan ini handphone gitu kan, media. Lalu bicara juga tentang kesehatan nih, tadi kita bicara ini Kak Widya, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kesehatan, kalau kita bicara COVID-19, jangan lupa hanya kesehatan fisik aja, tapi yang sering kita lupakan adalah kesehatan mental. Betul, kesehatan biar mental. imunnya tetap kejaga. Betul sekali. Lalu juga tidak kalah penting adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan. Ini sering dilupakan. Paling penting disorot, paling banyak disorot adalah orang dewasa. Tapi orang dewasa yang punya anak bagaimana? Bagaimana yang orang tua yang terdampak COVID-19? Bagaimana nasib mak-maknya ya Kak ya? Betul, mak-maknya, bapaknya gitu kan. Lalu yang memastikan perawatan kalau ada orang tua atau pengasuh yang terpaksa harus diisolasi, atau terpaksa karantina mandiri, itu bagaimana? Memastikan anak tetap dirawat, diasuh, dikasih sayang. Siapa? Dan tidak kalah penting adalah perlindungan khusus. Khususnya anak-anak kita di luar sana yang mungkin saat ini harus tinggal di panti, saat ini yang ada di jalanan, yang saat ini mungkin kita perlu banyak diskusi juga di lain pihak. Kak Indah bicara tentang misalnya apakah COVID-19 juga berpengaruh terhadap tingginya kekerasan terhadap anak di keluarga. Betul ya, ini menarik. Jadi memang ini mempengaruhi semua aspek dalam pemenuhan hak itu ya, semuanya begitu Kak Indah. Hak dasar Kak yang kemudian yang bicara tadi, orang tua juga di dalam ekosistem ini, mereka juga satu sisi ekonominya juga nggak selancar dulu, mereka harus cari kerja, harus dampingin anak, itu gimana Kak? Kemudian bagaimana memastikan hak semua ini terpenuhi lah gitu, katakan selemah-lemahnya seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana hak anak tetap terpenuhi ya Kak Indah dan Kak Wida dan Bapak Ibu sekalian di tengah COVID-19, ini nggak bisa kalau hanya mengandalkan orang tua tadi ya. Betul, saat ini semua kita ya, khususnya orang tua terdampak baik ekonomi misalnya, kekurangan penghasilan, tiba-tiba penghasilan dicabut atau diganti.
tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba ternyata harus sakit, tiba-tiba diisolasi, tiba-tiba tidak mampu lagi membiayai itu merawat anaknya gitu kan, nggak mampu lagi beli pulsa untuk sekolah anaknya, nggak mampu menahan emosi ya. Itu paling penting. Nanti kita akan ke Kak Wida ya, Kak, gimana jaga supaya tetap waras ya Kak di kondisi ini. Oleh karena itu banyak sekali yang mempengaruhi bagaimana hak anak tetap terpenuhi di masa-masa pandemi ini. Yang paling penting adalah satu, kita adalah menolong orang tua atau pengasuh. Mereka adalah garda terdepan untuk memastikan kesehatan mental, fisik anak tetap terjaga selama COVID-19. Kalau orang tua dan pengasuh tidak didukung, bagaimana mereka bisa mampu memberikan pengasuhan terbaik di masa menantang seperti ini, berbeda gitu ya. Yang kedua adalah mendukung anak-anak juga, anak-anak kita. Bagaimana kita mendukung mereka? Bagaimana kita memastikan bahwa ini ya memang kita semua lagi susah ya. Kita semua lagi susah, tapi bagaimana kita tetap memastikan bahwa sebagai orang tua dan pengasuh kita tetap ada di samping mereka, kita tetap berusaha memberikan terbaik bagi mereka. Selain orang tua dan pengasuh, anak yang paling penting, yang ketiga adalah lingkungannya mendukung. Tetangga, jangan malah diisolasi misalnya yang baru OTG udah langsung diisolasi gitu ya, hati-hati. Bagaimana juga masyarakat sekitar. Lalu bagaimana juga tentang program dan anggaran yang memastikan bahwa ada program penganggaran mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi ya, untuk memastikan bahwa hak anak ini terpenuhi, kebijakannya, programnya, dan ada anggaran. Itu poin penting Kak, bicara kemana-mana kalau nggak ada duit juga bingung ya Kak ya. Dan yang paling penting Kak adalah komitmen kita bersama, hati kita bersama, karena it takes a village to raise a child. Khususnya di masa COVID-19 ini butuh satu desa, satu kampung di Aceh untuk memastikan semua anak terlindungi, khususnya di masa COVID-19 ini. Menarik Kak. Nanti sebelum ke dukungan, khususnya UNICEF yang UNICEF lakukan, tapi saya pengen ke Kak Wida dulu Kak. Kalau tadi kita bicara bagaimana kita menjaga tetap waras ini Kak, kita tetap bisa sehat secara nggak cuma fisik, karena selama ini kan yang dilihat kemudian yang di-up adalah angka, kemudian angka fisik, angka kesehatan jiwa, tapi gimana kemudian dengan mental kita ini gimana Kak Wida? Kalau kita lihat memang sekarang situasi memang sedang tidak baik untuk semua orang gitu ya, baik itu untuk fisik maupun sebenarnya psikologis. Tapi memang kita bilang kalau dengan situasi seperti ini, secara psikologis sebenarnya bisa jadi kita akan mengalami hal-hal yang wajar pada situasi yang tidak wajar. Misalnya kadang-kadang kayak tadi, karena biasanya nggak harus di rumah 24 jam sama anak gitu ya, akhirnya karena di rumah 24 jam sama anak, sama pasangan, terus bawaannya marah mulu, misalnya gitu ya, konflik lebih banyak, sehingga mungkin nanti ke belakang kita akan lihat angka kekerasan dan lain-lain sebagainya. In a way kalau kita ngelihat kita marah pada situasi ini dan akhirnya marah, cemas, takut dan lain-lain sehingga berdampak pada perilaku, apakah itu wajar? Logikanya kalau dalam situasi seperti ini sebenarnya itu bisa jadi reaksi yang wajar. Ini wajar berarti? Reaksi yang wajar pada situasi yang nggak wajar. Situasinya gitu. Kita marah-marah wajar? Yes, karena memang situasi yang melingkupi ini bukan situasi yang biasa umumnya kita alami. Sehingga saat ada perubahan, bisa jadi kita akan ngalamin butuh penyesuaian kayak tadi gitu ya. Kayak kita nggak tahu harusnya tiap hari ketemu anak, nggak lihat detailnya gimana anak itu, nggak cuman manisnya aja, tapi ada ngelawannya, tapi ada harus diarahin dengan lebih sabarnya gitu ya. Kan penyesuaian yang harus dilakukan. Dalam melakukan penyesuaian ini kadang-kadang bisa jadi muncul hal-hal psikologis yang kadang-kadang menurut kita jangan-jangan udah gangguan nih, jangan-jangan kita cemas berlebihan. Soalnya bisa banyak juga keluar rumah itu sudah dengan bukan juga tenaga kesehatan tapi APD-nya lengkap misalnya, atau mau keluar itu susah banget karena takut sekali, lihat orang aja langsung cemas berlebihan, langsung takut wah jangan-jangan saya kena. Atau bahkan ada sebaliknya, misalnya kalau kita lihat di Aceh ada juga yang sebaliknya, kayak nggak ada kejadian, biasa aja. Kayaknya banyak ya Kak ya. Nah misalnya di bawa santai aja, kita gitu ya? Positif semua awalnya. Saking positifnya akhirnya bisa jadi ngelihat atau tidak antisipatif terhadap situasi-situasi yang mungkin dihadapi saat ini. Menarik Kak Wida, tadi wajar, tapi bagaimana kemudian jika marah itu ngefek kemana-mana, terus bisa meminimalisir, bisa kita agak lebih santai lah walaupun marah-marah tapi tetap romantis, itu gimana Kak ngejaganya? Itu memang yang kita butuh pengenalan terhadap diri kita sendiri. Kita secara budaya kenal diri dulu berarti ya? Iya benar. Secara budaya mungkin karena saya juga orang Aceh gitu ya, sudah tahu bagaimana pengasuhan orang tua di Aceh yang biasanya mungkin agak
kita nggak dibiasakan, misalnya saya marah, saya nggak suka, saya sedih, saya senang, itu diekspresikan gitu. Dan itu Kita yang mendem. Akhirnya banyak yang misalnya cemasnya atau masalahnya itu setelah menumpuk baru keluar, ketahuan. Sekali boom ya langsung kayak meledak misalnya gitu ya. Itu kan sebenarnya ada mungkin salah satu indikasi kalau kita sebenarnya nggak kenal sama diri kita sendiri. Apa sih yang kita rasakan gitu? Apakah kita merasa ada perubahan dalam apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah ini wajar? Apakah ini menurut kita aja dulu? Karena gimana pun kita paling tahu diri kita sendiri. Itu cara simpel untuk kenal diri. Cara simpel untuk pertama. Cuman itu bukan hal yang mudah. Karena mungkin kita secara pengasuhan kita tidak terlalu dibiasakan. Tapi kalau seandainya dengan hal yang mudah, apa kemudian teknis yang bisa kita lakukan untuk I know myself, kita kenal diri kita. Sebenarnya tetap harus lebih sensitif dan aware. Kalau kayak kita ngerasa, iya nggak sih saya lebih sering marah, iya nggak sih saya sering sedih, atau lebih sering misalnya kadang-kadang orang misalnya kayak kita sering di rumah gitu, orang rumah langsung bilang kok marah terus, atau anak komentar atau pasangan komentar misalnya, kok sekarang susah diajak bicara, kok sekarang belum apa-apa udah marah, kok atau kalau kita sendiri kita bisa lihat kadang-kadang misalnya waktu tidur malam itu susah sekali. Kalau udah malam udah di atas jam 12 kayaknya masih belum ketidur juga. Itu satu tolak ukur juga. Bisa jadi bagian tolak ukur. Jadi insomnia itu ngaruh juga nggak Kak? Kita bisa harus lihat lebih lanjut. Apakah ini bagian dari hal yang kalau yang kita lihat ada perubahan dalam diri kita, setidaknya itu jadi aware buat kita. What should do? Apakah ini masih wajar? Tapi kalau itu sudah mempengaruhi siklus aktivitas kita sehari-hari, bahkan itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, kita harus lihat warning gitu. Bisa jadi saya memang berubah, dan berubah itu bukan hal yang positif buat orang lain ataupun buat saya sendiri gitu. Baik, ngejaga tadi gimana Kak? Ngejaga kita tetap bisa ngejaga amarah, ngejaga mental, ngejaga kewarasannya. Itu tadi sebenarnya tetap kalau saya sih bilang tetap mencoba melihat apa yang bisa kita ambil di tengah hal yang gak menyenangkan. Staying positif, walaupun mungkin kita nggak bisa lihat kadar positif yang terlalu tinggi atau rendah, at least kita masih punya itu. Kita masih bisa ngelihat, oke, walaupun saya di rumah, tapi kan itu bisa saya gunakan untuk lebih dekat sama pasangan, lebih dekat sama anak. Kita jadi lebih tahu, oh ternyata sesusah ini ya guru di sekolah selama ini ngajarin anak saya. Betul. Atau gara-gara ini saya jadi bertanam loh, yang dulunya saya anti, atau di rumah saya tuh nggak ada indahnya misalnya. Atau jadinya saya belajar masak. Jadinya misalnya anak-anak komen kalau masakan mama jadi lebih enak. Tanam bunga ya Kak ya? Itulah yang tanam bunga, yang tadinya gak ada apa-apa gitu, gersang gitu ya, gara-gara harus di rumah. Jadi melihat bahwa ada yang positif dengan apa yang ada di sekitar kita, di tengah sulit apapun yang kita alami. Baik, berarti alam bawah sadarnya juga harus dibalikkan ya? Pelan-pelan, memang pasti butuh waktu, apalagi dengan kita yang bisa secara budaya kita nggak dibiasakan untuk aware, speak up kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi itu memang butuh waktu dan butuh proses. Cuman mungkin kalau kita bisa melihat ini secara positif, mungkin masa pandemi inilah yang mengajak kita misalnya orang-orang Aceh secara khusus gitu untuk lebih aware, lebih sensitif sama diri kita, lebih sensitif dengan emosi, sehingga mudah-mudahan itu juga jadi hal yang positif untuk kita bisa sehat secara mental. Menarik, semua ada hikmahnya kan? Yes. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa pastinya tetap di IG kami Aceh TV Official, dan juga silahkan di nomor telepon kami Anda bisa bertanya atau menanggapi. Dan menarik tadi bicara soal dukungan ya, sempat kepotong. Dukungan apa kemudian Kak yang dilakukan khususnya UNICEF sendiri untuk kemudian bisa memenuhi hak kebutuhan tadi Kak? Ya, makasih Kak Indah. Jadi untuk saat ini khususnya di wilayah Aceh, UNICEF yang pasti mendukung program pemerintah yang di Aceh, Provinsi Aceh ya. Secara khusus yang pertama adalah dukungan UNICEF, yang pasti pertama adalah kesehatan. Bagaimana memastikan layanan kesehatan dasar tetap berjalan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Itu bagian dari hak anak. Imunisasi kan, memastikan bagaimana tetap ada. Layanan kesehatan lainnya yang bisa layanan posyandu misalnya, seperti itu kan. Juga bagaimana juga layanan-layanan yang lainnya, misalnya layanan perlindungan anak misalnya, bagaimana tetap bisa diakses gitu. Jadi itu pertama adalah kita mendukung bekerjasama dengan pemerintah Aceh gitu kan, mendukung memastikan layanan-layanan dasar anak tetap berjalan seperti itu. Jangan sampai ini kan Aceh masih rendah imunisasinya atau dan juga kasus kesehatan juga banyak masalah gitu. Jangan sampai gara-gara COVID itu jadi makin turun gitu kan. Lalu yang kedua adalah kita
program dukungan UNICEF bagi Aceh adalah penyebaran komunikasi dan advokasi seperti ini bagian ini ya, seperti hari ini ya, yang menyebarkan bagiannya Kak ya. Dan kita ada bagian satu lagi nih Kak, kita tahan dulu komunikasi dan advokasinya, dan pemirsa kami akan tetap mengundang Anda pastinya di segmen kedua dan ketiga nanti, tapi kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.